Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas tentang penulisan fiksi dan juga non-fiksi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat apa saja unsur yang dibutuhkan ketika Anda ingin membuat bab pertama dalam novel Anda. Bab pertama adalah salah satu bab yang paling penting dan menentukan kesuksesan sebuah novel. Ketika novel ditulis, bab pertamanya ditulis dengan baik, dengan menarik, itu juga akan mampu mengkatrol kesuksesan novel. Tapi jika bab pertamanya ditulis dengan cara yang tidak menarik dan terasa hambar, ini secara tidak langsung dapat membuat novel yang Anda tulis sendiri menjadi tidak menarik bagi pembaca. Kemudian mereka tidak pernah beralih ke bab kedua dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana cara membuat bab pertama dalam novel untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Kita akan melihatnya dalam video kita berikut ini selengkapnya. Analogi yang bisa kita gunakan untuk bab pertama sebuah novel adalah seperti pondasi sebuah bangunan. Nah, ketika pondasi bangunan ini kuat, maka bangunannya sendiri akan dapat berdiri dengan tegak. Sementara jika pondasi bangunan ini lemah, maka bangunannya sendiri dapat dengan mudah untuk runtuh dan ambruk. Nah, ini juga yang dapat kita analogikan dalam bab pertama novel. Ketika bab pertamanya bisa Anda lakukan dengan sebaik mungkin, mampu menarik perhatian pembaca, maka besar kemungkinan, akan sangat besar kemungkinannya, pembaca akan meneruskan bacaan novel Anda itu sampai kepada bab kedua, ketiga, seterusnya sampai selesai. Sementara jika bab pertamanya sendiri terasa tidak menarik, terasa membosankan dan terasa hambar, maka sangat besar juga kemungkinannya pembaca akan meletakkan buku Anda, kemudian tidak pernah membacanya lagi. Nah, karena krusialnya dan pentingnya menulis bab pertama dalam sebuah novel ini, maka sebagai penulis kita harus mempelajarinya dengan sepenuh hati. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan 7 unsur yang harus ada dalam penulisan bab pertama novel. Ketujuh unsur ini jika ada dalam novel Anda, jika Anda setting kemudian 7 unsur ini termasuk semuanya dalam bab pertama novel Anda, insya Allah ini akan menghasilkan satu bab pertama yang benar-benar bagus dan mampu menarik perhatian bagi pembaca. Pertanyaan kemudian adalah apa saja ketujuh unsur itu? Mari kita lihat satu persatu. Pertama adalah paragraf pertama yang memikat. Jadi bab pertama novel Anda itu harus dimulai dengan paragraf pertama yang langsung memikat bagi pembaca. Menulis paragraf pertama yang mampu menghipnotis pembaca untuk terus membaca adalah satu pekerjaan yang memang tidak mudah. Untuk alasan ini, ada banyak penulis yang memilih untuk menyelesaikan semua novelnya dari bab 1 sampai dengan bab yang terakhir, kemudian baru pindah ke halaman pertama untuk memulai bab yang pertama supaya hasilnya benar-benar menarik. Nah, dengan sangat krusialnya fungsi bab pertama ini, tentunya teman-teman harus benar-benar memperhatikannya supaya apa yang terjadi di bab pertama itu, di paragraf pertama itu mampu benar-benar seolah menarik tangan pembaca, menarik perhatiannya untuk benar-benar memperhatikan apa yang ia baca di dalam buku Anda atau di dalam novel Anda tersebut. Nah, caranya ada beberapa macam. Jika Anda menulis buku non-fiksi, Anda bisa menarik perhatian pembaca itu misalnya dengan langsung menyodorkan data statistik. Anda bisa menyodorkan contoh kasus, atau Anda bisa menyodorkan fakta-fakta yang mungkin tidak diketahui oleh pembaca atau belum mereka ketahui. Tapi bagaimana dengan menulis fiksi? Ketika Anda menulis fiksi, menulis cerita fiksi, Anda juga bisa menggunakan paragraf pertama untuk menyampaikan satu aksi yang langsung menarik perhatian pembaca. Makanya kita kadang-kadang melihat dalam sebuah novel, ada sebuah novel yang dibuka langsung dengan suara, gerakan, dengan aksi atau apapun. Tapi intinya adalah bagaimana cara Anda membuat paragraf pertama dalam novel Anda itu benar-benar hidup dan mampu menarik perhatian pembaca. Nah, ketika paragraf pertamanya sudah mampu menarik perhatian pembaca dan memikat mereka,
salah satu unsur penting dalam bab pertama novel Anda sudah terpenuhi. Unsur yang kedua yang juga banyak digunakan oleh penulis adalah dengan memperkenalkan karakter utama cerita. Dari bab pertama, penulis menggunakannya untuk memperkenalkan tokoh protagonis mereka. Ini memang bukan sebuah keharusan. Namun pada banyak novel yang paling bagus, tokoh utama penulis perkenalkan langsung pada bab pertama novel mereka. Dengan lebih cepat bagi pembaca untuk mengidentifikasi siapa sebenarnya yang diceritakan dalam novel ini, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengikuti perjalanannya. Ini memberikan mereka kesempatan untuk berinvestasi dari sisi perhatian waktu untuk mengikuti perkembangan ceritanya. Jadi mengetahui siapa sebenarnya yang diceritakan novel Anda tersebut, apa yang ia inginkan, mengapa ia melakukan itu, apa alasannya, apa tantangannya, dan lain sebagainya. Semakin cepat pembaca mengetahui siapa yang diceritakan, apa tujuannya, bagaimana menariknya kisah tokoh tersebut, akan semakin bagus juga mereka kemudian menginvestasikan waktu mereka untuk mengetahui perjalanan dari karakter tersebut. Jadi tips yang kedua atau unsur yang kedua yang bisa Anda gunakan untuk membuat bab pertama yang menarik dalam penulisan fiksi Anda adalah dengan memperkenalkan tokoh utama cerita di bab pertama. Unsur yang ketiga dalam menulis bab pertama sebuah novel fiksi adalah dengan memperkenalkan setting cerita. Elemen penting ketiga ini adalah dengan memberitahu pembaca di mana cerita tersebut terjadi, di mana latarnya, di mana tempat kejadian cerita tersebut berlangsung. Ketika Anda memperkenalkan setting cerita dalam bab pertama, ini tidak haruslah sangat eksplisit dan komprehensif atau tidak harus secara sangat lengkap. Tujuan penting dari elemen ini adalah pembaca pada akhir bab pertama Anda itu sudah mampu mengidentifikasi di mana sebenarnya cerita tersebut terjadi, di mana cerita yang Anda tulis dalam novel tersebut berlangsung. Pertimbangan ketika kita menggunakan setting di bab pertama setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah setting sangat berpengaruh bagi bangunan konflik cerita. Jadi nanti ketika Anda memperkenalkan konflik, settingnya itu memiliki pengaruh yang besar. Nah, pengaruhnya sendiri antara setting dan konflik harus adalah satu kaitan yang relevan. Itu adalah salah satu alasannya. Jadi pertimbangannya, setting semakin relevan antara setting cerita, tempat berlangsungnya cerita dengan konflik yang hadir nanti, akan semakin kuat pembaca terikat di dalamnya. Kemudian alasan yang kedua mengapa kita memperkenalkan setting di bab pertama adalah settingnya sendiri harus terasa hidup dan seolah nyata bagi pembaca. Jadi ketika Anda semua memperkenalkan setting dalam cerita Anda di bab pertama ini, gunakan seluruh panca indera Anda, penciuman Anda, mata Anda, telinga Anda, kulit Anda, indera perasa Anda, untuk membuat seolah settingnya itu benar-benar hidup di benak pembaca. Biarkan tidak hanya mata mereka yang melihat setting tersebut, tapi juga penciuman mereka, pendengaran mereka, bahkan indera perasa dan lidah mereka. Artinya adalah ketika menulis bab pertama, teman-teman semua hidupkan setting Anda itu untuk tujuan membangun konfliknya nanti, dan juga membuat settingnya sendiri benar-benar terasa dan hidup dalam imajinasi pembaca Anda. Watch yourself now. What? What? You know what? Maybe Cliff here can change the names. Elemen yang keempat atau unsur yang keempat yang juga bisa ditambahkan dalam bab pertama adalah memberikan pengantar antagonis. Nah, sebuah cerita tentu memiliki peran protagonis atau jagoan dengan antagonis atau penjahatnya ini. Nah,
Di bab pertama Anda sudah dapat memperkenalkan pengantar antagonis. Ini bukan berarti bahwa tokoh antagonisnya harus diperkenalkan sejak awal, sejak bab pertama, tapi Anda memberikan pengantar. Setidaknya setelah pembaca menyelesaikan bacaan mereka di bab pertama, mereka sudah memiliki gambaran siapa sebenarnya yang dihadapi oleh tokoh protagonis cerita. Nah, antagonis cerita sendiri itu tergantung konflik yang Anda pilih nanti. Anda misalnya membuat antagonisnya adalah pemerintah, Anda bisa membuat antagonisnya adalah masyarakat, Anda bisa membuat antagonisnya adalah kekuatan supranatural dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketika pembaca menyelesaikan bacaan mereka di bab yang pertama, mereka sudah memiliki gambaran siapa sebenarnya yang menjadi musuh utama dari tokoh protagonis yang Anda ceritakan di dalam novel Anda tersebut. Protect the guilty. You guys do that in movies, right? Yeah. You know Johnny Depp. He knows Nick Cage. You see him play me in some movie? Baby, you know Nick Cage. Yeah. Kemudian unsur yang kelima dalam menulis cerita fiksi di bab pertamanya, Anda dapat juga seharusnya juga bisa memasukkan tema atau gaya cerita Anda. Ini nanti akan sangat berpengaruh dengan genre apa sebenarnya yang Anda perkenalkan atau tema apa sebenarnya yang Anda perkenalkan. Jadi ketika Anda menulis kisah cinta remaja yang romantisme, Anda mungkin harus membuka bab pertama dengan ringan dan penuh keceriaan. Misalnya Anda juga menulis sebuah buku novel horor, thriller, misteri atau sesuatu yang gelap, Anda juga di bab pertama harus mulai memperkenalkan gaya itu. Gaya penulisan yang gelap, teka-teki dan misterius. Anda juga misalnya menulis sebuah novel fantasi. Nah, yang dibangun adalah sesuatu yang imajiner, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat fantastik dan penuh dengan daya khayal. Nah, itu juga Anda harus perkenalkan di bab pertama. Harapannya adalah teman-teman semua, dengan pembaca melihat bagaimana struktur cerita, bagaimana gaya cerita, bagaimana tema yang digunakan penulis di bab pertama, ini akan terjadi pada bab-bab selanjutnya. Jadi ketika cinta romantis menunjukkan komedi yang ringan, komedi yang penuh dengan keceriaan dan lain sebagainya, mereka akan berharap gaya bercerita ini terjadi sampai dengan bab-bab terakhir. Begitu juga ketika Anda menulis cerita misteri, horor dan lain sebagainya, gaya gelap penuh dengan misterius dan teka-teki ini bertahan juga sampai dengan bab yang terakhir. Nah, artinya adalah teman-teman semua, gunakan bab pertama Anda untuk menunjukkan gaya bercerita yang disesuaikan dengan tema novel yang Anda tuliskan. Itu secara tidak langsung akan memberi harapan bagi pembaca untuk menemukan hal yang jauh lebih baik di pada bab-bab selanjutnya nanti. Yeah, I do now. Now, see me myself, I like that Johnny Depp better. I mean, he is just dreamy. I mean, the way he looks. Kalau yang pertama memberi pengantar antagonis, sekarang memperkenalkan konfliknya. Jadi selain pembaca mengetahui siapa kira-kira yang akan menjadi musuh dari tokoh utama kita, setelah membaca bab pertama, mereka juga dapat meraba apa sebenarnya yang tokoh cerita inginkan dan apa halangannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ini adalah konfliknya. Jika misalnya Anda buat konflik manusia melawan alam, manusia melawan pemerintah, melawan masyarakat, melawan dunia supranatural, dan bahkan melawan dirinya sendiri, di akhir paragraf di akhir bab yang pertama ini, mereka sudah dapat merasakan bahwa konflik cerita utamanya itu adalah sudah dapat mereka raba. Jadi ketika mereka mengakhiri bab pertama bacaan mereka sudah mengetahui konflik utama dari novel Anda tersebut. Tentu saja ketika Anda menulis novel, Anda tidak harus terpaku pada suatu konflik saja. Anda bisa menggunakan subkonflik atau konflik turunan untuk memperkaya dan meningkatkan tensi cerita. Tapi harapannya ketika Anda menulis bab pertamanya, Anda sudah mampu memperkenalkan konflik cerita dan pembaca sudah mampu meraba apa sebenarnya yang menjadi permasalahan tokoh utama dan harus ia atasi untuk mencapai tujuannya dalam cerita tersebut.
surprise. Honey, it all starts with story. Am I right, Cliff? Yeah. You know, I once made a surprise visit to a certain dictator's palace. Kemudian tips yang terakhir atau yang ketujuh atau unsur yang ketujuh dalam penulisan bab pertama novel adalah dengan memberikan titik plot yang menghasut. Nah, ini adalah salah satu bahasa yang menarik digunakan. Bagaimana kita sebagai penulis menggunakan satu elemen titik plot dalam cerita yang sifatnya menghasut. Nah, menghasut seperti apa maksudnya ini? Jadi di sini teman-teman semua, Anda menempatkan satu insiden kecil, satu kejadian di bab pertama novel Anda yang menghasut pembaca untuk mengetahui lebih jauh apa sebenarnya yang akan terjadi. Nah, ini banyak digunakan oleh penulis-penulis yang hebat. Jadi mereka menempatkan di bab pertama novel mereka satu kejadian sebagai titik awal perkembangan cerita, titik awal perkembangan karakter, titik awal munculnya konflik utama dan lain sebagainya. Jadi ketika di sini Anda memberikan satu percikan hasutan bagi pembaca supaya mereka menginginkan terbangun rasa ingin tahu di dalam benak mereka untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya dari hasutan yang ada, dari percikan titik plot yang sudah Anda gunakan untuk sebagai insiden awal yang kemudian dapat memancing kejadian yang lebih besar di bab kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi elemen terakhir yang bisa Anda gunakan ketika menulis bab pertama dalam novel adalah dengan memastikan Anda mendapatkan satu insiden kecil yang mampu menarik perhatian pembaca dan menghasut hati mereka untuk terus membaca dan menemukan jawabannya di bab-bab selanjutnya. Tigers River. Newly evacuated. Still smell the Havana tobacco hanging in the air. We were tasked with finding perishable intel, computer disk, shit like that. Teman-teman semua, itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Jika Anda mengalami kendala dalam proses penulisan atau dalam apapun saja yang terkait dengan penulisan, jangan ragu untuk mengkonsultasikannya kepada kami di channel Penulis Gunung ID atau di blog penulisgunung.id. Di sana Anda juga dapat mengikuti kelas menulis online. Anda juga bisa menggunakan jasa kami untuk membuat skenario film ataupun skenario drama YouTube Anda yang biasanya bersifat fiksi. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.